Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar pada anak. Pernah tidak sih anak-anak itu merasa semangat belajarnya itu kadang naik, kadang turun, dan melihat teman-teman tuh ada ya yang teman itu kerjanya belajar terus dan tidak bosan, apa dia itu tidak capek ya? Nah, apakah itu termasuk terikat dalam motivasi belajar anak? Yuk mari kita simak videonya. Selanjutnya, motivasi. Apa ya motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi yaitu suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi, motivasi belajar yaitu suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat dalam belajar. Motivasi itu terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu ada motivasi internal dan yang kedua ada motivasi eksternal. Mari kita bahas tentang motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama tadi ada motivasi internal. Motivasi internal itu yaitu motivasi yang timbul atau yang berasal dari kita sendiri. Contohnya, kalau kita mempunyai target, salah satu anak mempunyai target untuk menjadi juara kelas. Nah, jadi anak tersebut tiap hari belajar yang tekun dan tiada hari tanpa belajar. Dan kemudian anak tersebut berhasil untuk menjadi juara kelas. Nah, itu termasuk motivasi internal, yaitu dari diri sendiri. Sedangkan motivasi eksternal tadi yaitu motivasi yang dari luar. Contohnya, misalnya orang tua berkata, "Nak, kalau kamu nanti juara kelas, nanti ibu ajak keliling keluar kota." Nah, itu termasuk motivasi eksternal, yaitu dorongan dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar anak itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar itu ada dua. Berasal dari diri kita yaitu internal dan berasal dari luar diri kita yaitu eksternal. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Yang pertama, anak belum mempunyai target atau impian atau cita-cita. Yang kedua, karena anak belum mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru yang menganggap belajar itu hanyalah formalitas. Yang keempat, karena anak-anak terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, anak-anak belum mempunyai jadwal untuk belajar. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Pertama, karena anak belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dengan pelajarannya. Kedua, karena anak-anak memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya mengajak bermain game, mengajak jalan-jalan, mengajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan untuk belajar mengerjakan tugas dan sebagainya. Hal itu bisa menyebabkan motivasi belajar anak berkurang. Ketiga, karena anak selalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena anak mempunyai teman yang pintar, yang pandai, anak-anak selalu berpikir, gampang lah, ada dia kok. Kalau nggak tahu, tinggal tanya dia aja. Nah,
Dengan anak berpikiran seperti itu, justru akan membuat motivasi belajar anak menurun. Nah, sekarang ayo kita cek apakah penyebab turunnya motivasi belajar pada anak-anak itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Nah, selanjutnya jika kalian sudah menemukan penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusinya untuk mengatasi sehingga motivasi belajar pada diri anak itu bisa meningkat. Nah, berikut ini ada beberapa tips atau cara meningkatkan motivasi belajar pada anak. Yang pertama yaitu menuliskan target impian dan cita-cita kita. Hal sederhana seperti ini jarang banget dilakukan oleh anak-anak, dan coba anak-anak menuliskan target impian dan cita-cita kalian lalu tempel di dinding setiap hari lihat, maka anak-anak akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Nah, maksudnya di sini bukan membuat jadwal pelajaran di sekolah loh ya. Nah, tapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh anak-anak mau belajar setengah jam atau setiap malam jam 8 anak-anak itu akan menyempatkan waktunya untuk belajar setengah jam juga. Nah, dengan begini motivasi belajar anak-anak akan terus meningkat. Nah, yang ketiga yaitu ketika anak-anak belajar yaitu disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Apakah anak-anak ini visual, auditori, atau kinestetik? Nah, hal ini sudah dibahas di video sebelumnya. Yang keempat yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya yaitu anak-anak membuat janji kepada diri sendiri. Misalnya, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku akan jalan-jalan sambil makan enak. Nah, tapi kalau sebaliknya aku enggak masuk 10 besar, aku tidak jadi deh jalan-jalan sambil makan enak gitu. Tapi aku akan berjanji pada diri sendiri tidak akan bermain game selama 1 bulan. Nah, ini bisa memotivasi anak-anak untuk semakin terus semangat dalam belajar. Nah, yang kelima yaitu membuat kelompok belajar. Nah, kalau kita punya teman 2 atau 3 orang ini yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat. Nah, karena kita bisa bertukar pikiran atau berdiskusi dan sebagainya. Jadi anak-anak saat ini membuat kelompok belajar itu sangat penting, dapat memotivasi belajar anak-anak. Nah, yang keenam yaitu istirahat yang cukup dan refreshing, menghibur diri. Nah, jadi anak-anak ini yang namanya orang belajar itu pasti kan capek. Nah, kalau terus-menerus seperti ini, nah untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu ini bisa terjaga dengan baik. Nah, anak-anak, itu dia beberapa tips atau cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah banget untuk dilakukan. Nah, semoga dengan melakukan tips-tips motivasi belajar anak-anak semakin meningkat. Nah, perlunya di akhir video ini, lalu apa yang akan anak-anak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar selanjutnya? Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.